Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu, kita ulangi. Bulan Ramadan penuh rahmat, banyak orang pai mengaji. Kalau salam alun dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita muliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala, pemuda-pemudi, adik-adik remaja dan anak-anak kita yang disayang dan disayang Allah Ta'ala. Kita sama-sama subuh ini mengucapkan kalimat terindah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Indah di mata Allah karena Allah menyukai kalimat ini. Mudah diucapkan, berat dalam timbangan amal kita di hari kiamat. Salah satunya Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Bapak Ibu kita banyak baca Alhamdulillah? Karena Allah telah mengabulkan doa kita. Salah satu doa kita, wa balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Telah disampaikan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustaz melihat, ada juga Bapak Ibu yang tidak sampai ke Ramadan. Biasanya sholat Jawa, kini tidak nampak lah dipanggil oleh Allah. Kan ya Bapak Ibu? Tidak bersama kita di Darul Muttaqin lagi. Sudah pindah darnya ke dar yang lain. Kita alhamdulillah masih diberi umur, masih diberi semangat iman dan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pagi ini awal Ramadan. Karena awal ini Ramadan, kita kasih judul sederhana, Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang penuh berkah. Rasulullah mengucapkan ini di awal Ramadan, di akhir Sya'ban. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrus siyam, syaidus suhur. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, penghulu dari seluruh bulan, yang difardukan puasa. Kemudian futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu sorga di Ramadan ini. Wa gulikat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan diikatlah setan-setan. Tapi ada jona maleh beribadah Pak Ustaz. Setan lah dike. Mungkin bekas-bekasnya luntanggana tali le. Atau memang lah jadi perpanjangan tangan setannya. Jadi kemungkinan masih ada juga yang terkena dampak setan. Semoga kita aman dari setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang istimewa di bulan ini kata Rasulullah, ada malam fihi lailah khairun min alfi sanah. Ada satu malam
yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Begitu semangat hendaknya kita menyambut tamu agung Ramadan. Bagaimana caranya? Mari kita bersemangat, bergembira, Bapak Ibu, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sekali setahun cuma Ramadan datang. Ramadan menghampiri kita. Dan belum tentu kita akan dapat Ramadan yang akan datang. Mari kita maksimal. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita sambut dengan segembira hati, dengan semangat yang penuh. Alhamdulillah. Kalau dari jumlah lebih semangat ibu-ibu nampaknya. Sampai terdasak ke belakang ke depan. Kalau apa-apa masih ada John lowong. Alhamdulillah. Ustaz menunggu panggilan tadi Pak. Tiba-tiba rupanya langsung ceramah subuh Pak. Alhamdulillah. Karena bagi Ustaz Darul Mutakin adalah tempat utama di hati. Ibu Pak. Alhamdulillah. Yang pertama mari kita betul-betul memfokuskan diri kita ke Ramadan. Kalau sebelumnya kita ibadah 30%, waktu kita sekarang 70% adalah waktuku untuk ibadah di bulan Ramadan ini. Amin ya Rabbal. Rasulullah dengan sahabat sangat senang menyambut tamu sekali setahun. Ada sahabat yang paling senang menyambut tamu yang sampai tersenyum para malaikat dan Rasulullah. Siapa namanya? Abu Talhah dan istrinya Ummu Sulaim. Satu waktu Rasulullah punya tamu, lalu beliau tidak ada jamuan. Beliau tawarkan, sahabatku, saya punya tamu. Siapa Anda yang akan melayaninya? Dengan cepat Abu Talhah tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Dibawalah tamu itu ke rumah. Rupanya ditanya ke istrinya Ummu Sulaim, istriku, ini ada tamu terhormat. Tamu Rasulullah. Saya sudah janji akan menjamunya. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai suamiku, tamu kita sangat terhormat. Tapi sayang, persediaan makan kita tidak cukup. Hanya untuk anak aja. Kita saja tak dapat tanda. Bagaimana caranya? Apa caranya? Di kisah ini kata Abu Talhah, pas tamu jam makan nanti, kita matikan lampu. Ya, kita pura-pura habis minyak lampu kita. Lalu mulailah makan. Nanti kita pura-pura mengambil piring. Pura-pura berbunyi, piringnya berbunyi, mulut berbunyi, pura-pura mencapak gitu. Sehingga semangat tamu. Ya. Dihidangkanlah di kegelapan itu makanan. Layalah lahap tamu Rasulullah. Ya. Pas selesai makan, dihidupkanlah lampu lagi. Lai kanyang kece tamu Rasulullah. Alhamdulillah. Kamu bagaimana tuan rumah Abu Talhah? Kami sabana lo ya. Sampai berita itu dikabarkan Jibril kepada Nabi. Nabi tersenyum. Bahkan malaikat di langit tersenyum. Karena memuliakan tamu. Semoga kita bisa juga begitu Bapak Ibu. Tamu nanti hari raya. Tamu-tamu kita yang biasa. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah. Apalagi Ramadan tamu agung. Yang kedua, agar Ramadan kita lebih berkah. Lebih bernilai di sisi Allah dari awal ini. Marilah kita benar-benar membersihkan diri kita Bapak Ibu. Ya, karena Ramadan bersih suci. Kalau yang bersih suci harus bertemu yang suci, yang baik untuk yang baik. Kalau kita menghadapi bulan yang suci bersih, bersihkanlah diri. Bagaimana caranya? Mohon ampunlah kepada Allah, minta maaflah ke manusia. Mana yang berat dengan minta ampun kepada Allah, dengan minta maaf ke manusia Bapak Ibu? Kalau minta ampun itu sebentar astagfirullah.
Kalau ke manusia, bacarinya dulu. Bacari lo wajahnya naga elok kawak. Kalau tidak tambah masalah. Ya, siapkan dulu penyenang hatinya. Dibuat kato-kato yang membikinnya bisanya. Jadi bersalah ke manusia agak payah mengobatinya. Daripada bersalah kepada Allah. Allah lah memproklamirkan di Quran, innahu ghafurur rahim, innahu tawwabur rahim. Allah pengampun lagi penerima taubat lagi sudah diterima sayang lo Allah kawak. Kalau lah awak mohon ampun. Tapi manusia minta maaf wak kayaknya alun tantu kadapet maaf jangan sayangnya leh. Sapunya saja barangkali payah. Ya, jawabnya saja se. Maaf ya Bu. Maaf deh Pak. Mendaham-daham saja. Ya. Mari kita afina anin nas. Nabi saja tidak segan-segan minta maaf. Apalagi pada hadapan sahabatku maafkan aku. Tapi ada nih tidak memaafkan, siapa namanya? Akasah. Ya Rasulullah, belum ada maaf bagimu. Saya kan ibarat saudara terhadapmu. Ibarat orang tua ke anak, sahabat dengan sahabat. Tentu aku ada salah. Nabi tidak segan-segan minta maaf. Tapi Akasah nih tidak mau. Ya Rasulullah, engkau dulu salah padaku. Sampai sekarang ada bekas kesalahanmu. Apa buktinya? Dilihatkannya punggungnya. Rupanya bekas kena cambuk. Kapan aku mencambukmu Akasah? Dulu, ya Rasulullah, engkau mencambuk kudamu. Rupanya meleset ke punggungku. Karena aku berada di belakangmu. Ini buktinya. Rasulullah saja layado basah. Apalagi kita. Akasah, kalau begitu bagaimana lagi ini salahku padamu? Harus kubalaskan hari ini ya Rasulullah. Berdiri sahabat, kami saja gantinya Rasulullah. Barat taluk di Akasah menyambut kami. Abu Bakar berdiri, Umar. Semuanya. Oh tidak bisa kata Nabi. Saya yang bersalah, saya yang tanggung jawab. Kata pepatah, tangan mencincang, bau memikul, tiba di mata, nak dipiciang tiba di dado, tiba di kaki, pijaan sekali, ditendang. Ya, waktu itulah kata Rasul, hai Ali, pergilah jemput cambuk ke rumah, bilang ke Fatimah, ayahnya akan dikisas. Namanya itu kisas. Kisas tuh hukuman setimpal bagi kejahatan kita. Menangislah Fatimah, ayahnya akan dicambuk. Menangis Ali, mertua, saudaranya akan dicambuk. Semua sahabat menangis. Syarat dia Akasah kok tambah barik. Ya Rasulullah, ketika aku kena cambukmu, kamu tidak berbaju. Saya tidak pakai baju. Tanggalkan pula bajumu ya Rasulullah. Tambah menangis aduh. Ya Rasulullah tetap siap bahwa beliau harus mendapat maaf dari apa yang terjadi, cambuk di tangan Akasah. Kemudian dia campakkan jauh-jauh, dia cium punggung Rasulullah. Sebabnya bertekad dalam hatinya. Dia harus bersentuh kulitnya dengan kulit Nabi. Itulah kesempatan. Kenapa? Karena kulit Nabi itu kulit maksum. Kulit yang suci, bersih. Yang tidak disentuh api neraka. Wajar orang Arab Bapak Ibu kalau ingin bersobok Imam Sudais itu payah. Yang paling payah bersobok bersalaman dengan Imam Masjidil Haram. Karena mereka orang-orang yang sangat bersih sekali. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi mari kita memaafkan sekarang. Saling memaafkan. Kalau enggak, kita bationg-tiong apa namanya? Sampai ke akhirat kita jadi orang muflis. Atadruna minal muflis. Tahukah kamu kata Nabi siapa yang muflis? Menurut kami ya Rasulullah, orang hidupnya tanpa harta, tanpa usaha, tanpa keluarga, hidup sebatang kara, menderita melarat di dunia. Itu dunia.
Kalau yang engkau maksud di akhirat. Siapakah itu? Orang yang membawa amal kebaikan, rupanya banyak kezoliman, banyak kesalahan, maka kebaikannya jadi penutup kesalahannya. Rupanya cukup oleh kebaikannya menutup kesalahannya kepada saudaranya, kerabatnya, tetangganya, orang-orang yang dia kenal di sekelilingnya, terpaksalah keburukan orang ditimpakan kepada dirinya. Kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, kecek orang menjalo di dalam air, jalo lusuh, ikan tak dapat, badanlah dingin, dek baranang, badanlah basah-basah lo pakaian. Jalo cabiak lo, ikan lo tak dapat, tiba di rumah kena berang lo de bini. Mengasuh dalam tengah itu. Jalo rusak lo, badan basah, menggigi lo pulang. Minta bain yang ngek lo, mandi, tak kopi lo sudah itu. Begitu menderitanya. Itulah orang sehingga ada kisah bagus, Bapak Ibu, kalau kita memaafkan, kalau indah, di akhirat nanti kita tarik menarik. Dia di Sahih riwayat Muslim, Rasulullah tersenyum bercerita kisah ini. Ada dua hamba Allah, satu yang dizolimi, satu yang menzolimi, menghadap kepada Allah. Kece hamba yang dizolimi, ya Allah, hambamu yang sebelah ini, sebelah mana? Sabana jahit kambo di dunia. Ini kesalahannya dia daftarnya di hamba aku. Itu ditanya, betulkah engkau begitu? Iya ya Allah, kece yang dizolim, yang menzolimi. Ya Allah, saya minta keadilan. Bagaimana kata Allah? Tolong saya kebaikannya pindahkan ke saya. Tambah menangis yang zolim kau. Tidak ada kebaikan. Zolim saya isinya. Ya. Kalau tidak, ya Allah, tolong keburukan saya impo angkainya. Supaya habis semua keburukanku. Sudah tuntutanmu wahai hambaku. Sudah ya Allah. Sekarang lihatlah ke depan, kata Allah. Dicalik ke depan, rupanya nampak istana yang indah, bertahta emas dan berlian. Nampak lo sungai-sungai sekeliling, nampak pohon yang rindang, buah-buahan yang berbuah lebat, harum baunya lagi, udara sepoi-sepoi, sejuknya minta ampun, full AC. Harumnya begitu semerbak. Ya Rasulullah, tempat apakah itu? Apakah untuk para nabi, para siddiq dan syuhada? Ya Allah, kamu bisa hambaku dengan syarat kamu berikan harganya. Apa harganya ya Allah? Maafkanlah saudaramu di samping, ambil tangannya, bawalah dia ke sana. Sejak itu dimaafkannya saudaranya. Ya, semoga kita bisa saling memaafkan, Bapak Ibu, karena sesalah-salah orang lain, kita pun ada pasti ikut memantik, ikut pula memberikan sedikit banyak peluang kesalahan. Sebab orang salah kepada kita, barangkali imbal balik dari kesalahan kita yang kecil lebih oleh dia. Atau mungkin sebaliknya, banyak pula salah kita kepada dia. Man lam yarham la yurham, man lam yaghfar la yughfarlah, kata Rasul. Siapa tidak menyayang, tidak disayang. Siapa tidak memaafkan, tidak dimaafkan oleh Allah. Maka doa yang paling bagus ketika sholat tarawih itu sudah ada videonya dari Ustaz Adi Dayat, sahih hadisnya, agar kita dimaafkan Allah, diampuni selama Ramadan. Antara rakaat sholat tarawih sudah salam, bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau menyukai sifat maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Terus Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf lagi maha mulia, engkau
menyukai sifat pemaaf itu. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Semoga kita bisa Bapak Ibu membaca ini antara selingan sholat tarawih. Tarawih itu artinya tarawih awal. Tarawih itu sebenarnya dari kata roha. Roha istaroha. Istaroha itu jadi bahasa istirahat. Jadi sholat tarawih kok sholat istirahat, santai-santai. Kalau enggak ngebut juga kan. Maka cuntang seci ayat, Allahu Akbar, 2 ayat, Allahu Akbar. Itu enggak tarawih, itu ngebut namanya. Syari'an sur'ah namanya, lawan dari roha. Rasulullah dan sahabat menjadikan sholat itu roh. Kata Rasul kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari kesibukan dunia dengan sholat. Jadi sholat tarawih ini hendaklah kita santai, cukup waktu, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau di kampung-kampung nyolasang imam ko. Kalau lambe Pak Imam, pebukon ado jo le, biko rasan, oh ngibut Pak Imam. Capek lah Pak Imam. Kami lah payah gua aja. Payahnya nyo sholat. Ya. Jadi kalau di Padang sudah ada yang tarawih 1 malam 1 juz. Coba-coba bau terason kalau payah. Bau tungke guys. Ya. Kalau ingin 1 halaman, 2 halaman semalam Masjid Raya itu halaman 2 malam, halaman semalam. Kalau yang 1 juz Siti Rahmah. Al-Hakim di sini yang punya kawan-kawan dari iman 1 juz pula dekat jembatannya. Jembatan Steba. Dekat Pantinju Al-Hakim. Ya. Sekali-sekali dicoba tarawih yang betul-betul tarawih Rasulullah dan sahabat dulu. Bapak Ibu, tarawih di Makkah 20, tiba di Madinah 36, tiba di Indonesia minimalis jadi 8. Itu capek loh. Ya Bapak Ibu. Itulah orang Indonesia yang suka minimalis. Semoga surganya tidak minimalis. Ya. Jadi yang ketiga, mari kita jamu Ramadan dengan amalan utama. Pertama siam puasa, yang kedua T tarawih, yang tiga sedekah, yang keempat T tadarus. Itu 4 itu T siam, tarawih, sedekah, tadarus. Harus banyak sedekah. Ya, barangkali lipat dari luar bulan Ramadan. Kemudian tarawihnya kita usahakan sabara banyak jamaah pertama sampai tulo sampai akhir. Amin ya rabbal. Bila perlu di akhir-akhir ini tidak tiba, kita siapkan alat jemputnya Bapak Ibu. Ambulan boleh menjemput orang hidup Pak. Untuk orang mati saya. Kalau nampak ambulan telepon pengurus untuk dibawa ke Darul Muttaqin. Jangan ketika mati saya ke Darul Muttaqin. Ketika hidup juga semangat. Ya, solatlah kamu sebelum ke masjidlah kamu sebelum diusung. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus maksimal yang 4 ini. Harus disiapkan waktunya. Kalau enggak, tinggal tabau saya yang sampai kok. Ya, harus disiapkan waktu tarawih kita sebaik-baiknya. Direncanakan. Kalau ada yang akan mengganggu tarawih, kita singkirkan. Harus disediakan waktu untuk tadarus. Kalau enggak godaan banyak. Saya lihat film semakin rancak di TV gini. Ya, untuk menggoda kita. Media sosial semakin banyak macam-macam. Semakin melupakan kita kepada Al-Qur'an. Game online macam-macam. Ya, judi online semakin hebat. LGBT semakin luar biasa. Sampai MUI Sumatera Utara mengharamkan asmara subuh di bulan Ramadan. MUI Sumbar lalu le. Sebab orang Sumbar lain tak ada asmara subuh tu le. Ada je Bapak Ibu. Calik ke tepi pantai biko Sampai MUI Sumatera Utara mengharamkan asmara, itu merusak puasa.
Sebab nama merusak kok kadang-kadang yang berbahaya. Kalau nama membatalkan lah tahu umat Islam sadoe. Tahu kita yang membatalkan puasa. Nama membatalkan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh muntah disengaja, ya, tidak boleh hilang akal. Maksudnya bukan dek lalu hilang akal kok. Tidak boleh mabuk, tidak boleh pula bergaul suami istri. Itu nama membatalkan. Tapi nama merusak kuat. Apa itu? Ini yang sulit. Yang pertama kata-kata zur. Kalau ada kata-kata zur masih puasa, Allah tidak akan menilai puasa kita. Apa kata-kata zur itu? Kalau zur pertama berdusta. Apa so baduto juga. Walaupun baduto ke anak sendiri kepada siapapun. Yang kedua adalah bergunjiang. Alai memfitnah, mengadu domba. Kata-kata yang keji yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, termasuk saling berbantah-bantahan. Kata-kata rafas, ya, kata-kata fusuk, kata-kata jidal, itu merusak puasa. Yang kedua pandangan mata. Jadi apa-apa kalau ke pembali pembukuan biko pakai kacamata kudo. Yo pembukuan tu saya dicali ya. Bila perlu nak membalik magiah pembukuan tu jangan dicali ya. Ini tabalo badak tukang magiah balik pembukuan ko. Rusak lo puas. Puasa lah dia kira-kira lo kan naiknya pak. Yo jangan cacok. Ya membalik pembukuan. Ya. Ada ulama yang sangat hebat Bapak Ibu yang banyak dibaca hari ini, namanya Said Nursi. Beliaulah 25 tahun di penjara menghadapi Kemal Atatürk. Kehebatan Said Nursi ini belum pernah melihat wanita cantik selama hidupnya. Pernah beliau diundang wali kota, disuruh berbulan-bulan untuk mengasuh anak-anak putri wali kota di Turki, anaknya cantik-cantik. Tujuan agar Said Nursi ini bisa tergoda dan bisa untuk dianggap ulama yang mudah dirayu. Karena jadi oleh Kemal Atatürk, dia dijadikan pejabat tidak mau, dia dikasih kekayaan tidak mau, dia sangat-sangat menjaga diri. Disuruh tinggal di rumah wali kota, disuruh mengasuh anak-anak putri gadis-gadis wali kota agama. Bertanyalah wali kota kok anak putrinya. Si Nursi itu, Said Nursi itu. Lai tergoda dengan kalian anakku yang cantik-cantik. Tidak ada dopa. Manangku sih beliau cek. Bertanya ke Nursi. Seranca-ranca ku anak ambo ke wali kota Turki. Kok tidak tergoda kamu sih? Sebanyak itu gadis sekali mengajar. Kecek Nursi. Sekian lama memajak anak Pak Wali Kota, alum pernah mencari wajahnya selama kolenya. Baik. Kalau dek kita nama kilek-kilek ke Pak, alum tak kilek lah tak anak sia tu. Di rumah. Begitu hebatnya Said Nursi sehingga Bapak Ibu menjadi ilham. 25 tahun beliau melawan kezaliman Kemal Atatürk, tetap membuat kitab-kitab Risalah An-Nur, macam-macam buku di dalam penjara demi menjaga kehormatan Islam. Dan itu sekarang inspirasi beliau lah Turki kembali jaya di pemerintahan Erdogan hari ini karena pemikiran Said Nursi dari muda yang selalu menjaga Islam dengan baik di negeri Turki Ottoman, Turki Utsman. Semoga di Indonesia lahir tokoh-tokoh seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu oleh Ramadan kita bawa yaitu takwa dan ampunan Allah dengan syarat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa berpuasa dengan iman di hatinya, kemudian dengan perhitungan ilmunya, dengan ilmu yang dipelajari di kitab, di sunnah, di fikih, maka diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.